Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Aisyah dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya Siti Aisyah akan memberi materi tentang budaya. Ada mata kuliah BIPA, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia ke orang asing, atau pembelajaran bahasa Indonesia ke orang asing. Ini ada mata kuliah yang akan saya beri tugas, tapi saya mengerjakan tugas dari materi BIPA ini. BIPA ini saya akan mengambil tentang budaya. Caranya ketika di Indonesia, orang luar Indonesia itu akan masuk ke Indonesia sebelum mempelajari bahasa asing, tentunya mereka akan melihat atau akan meneliti atau menelaah atau mencari tahu tentang budaya Indonesia. Dengan begitu, orang asing yang akan melakukan perjalanan bisnis, kemudian ada perjalanan wisata, itu akan membutuhkan kayak bukan materi, tapi pengetahuan tentang Indonesia tersebut. Nah, di sini saya akan memberi materi tentang budaya, sekilas tentang budaya Indonesia. Budaya di Indonesia itu ada sangat banyak beragam. Contohnya itu ada budaya Indonesia itu budaya batik. Ketika di Indonesia orang asing masuk ke negara Indonesia, mereka akan menemui orang-orang yang biasanya pakai baju batik. Kenapa? Karena itu adalah salah satu budaya Indonesia. Batik itu berasal dari keluarga negara Indonesia atau dari Indonesia. Oke. Kenapa orang asing itu harus mempelajari bahasa Indonesia? Karena tujuannya itu untuk memperlancar perjalanan bisnis mereka. Bukan hanya perjalanan bisnis, tapi ketika mereka mempunyai misalnya kekasih di Indonesia, mereka tentunya akan tertarik mempelajari bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia misalnya ketika dia menyapa dalam bahasa Inggris kan hello, dalam bahasa Indonesia itu hi, atau bisa bahasa lain juga ya. Misalnya dalam bahasa asing itu dalam bahasa Inggris what is your name? Nah, di bahasa Indonesia itu artinya nama kamu siapa? Nah, jadi orang asing ini, orang Inggris atau orang Amerika atau orang Jerman menanyakan bahasa mereka, orang Indonesia ini tidak akan mengerti. Jadi mau tidak mau orang asing itu harus mempelajari bahasa Indonesia. Kenapa? Karena agar orang Indonesia itu mengerti apa bahasa yang dia maksud. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi budaya ini untuk orang asing, budaya Indonesia yang orang asing itu harus perlu diketahui. Karena kenapa? Karena kalau misalnya ketika orang asing atau warga negara asing masuk ke Indonesia tidak tahu dengan budaya Indonesia, dia akan seperti orang yang tidak tahu apapun tentang budaya Indonesia. Ketika orang asing itu mengetahui budaya atau salah satu budaya, misalnya batik nih, ketika orang Indonesia atau orang memakai batik, orang asing ini tahu kalau itu budaya Indonesia. Ada salah satunya itu memakai baju batik. Ada juga angklung. Angklung itu permainan yang berasal dari bambu yang bisa menghasilkan bunyi, suara yang bagus, yang nyanyi. Ada juga wayang itu ada wayang kulit, ada juga wayang golek. Nah, misalnya wayang kulit ini tuh bisa dipamerkan ketika ada event tertentu atau ada event yang besar. Ada juga warisan budaya itu Candi Borobudur. Ketika warga negara asing itu masuk ke Indonesia, sangat banyak orang warga negara asing itu mampir ke Candi Borobudur. Kenapa? Karena wisata Candi Borobudur ini sangat menarik untuk dilihat dan untuk dimampiri. Nah, jadi warga negara asing itu ketika berwisata ke Candi Borobudur, dia itu akan melakukan komunikasi dengan orang-orang
orang Indonesia, sehingga bahasa Indonesia itu sangat penting untuk dipelajari oleh orang asing tersebut. Jadi pembelajaran bahasa Indonesia ini sangat perlu dilakukan, sangat perlu dipahami, dan sangat perlu ibaratnya itu sangat perlu didapatkan untuk warga negara asing. Karena kenapa? Karena untuk memperlancar perjalanan bisnisnya, memperlancar ketika dia berwisata ke Indonesia, nah seperti itu. Ini tentang budaya yang ada di Indonesia. Oke, baik, itu saja materi tentang budaya Indonesia. Pentingnya untuk warga negara asing mempelajari bahasa Indonesia itu untuk memperlancar